Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua. Sebelum lebih lanjut membahas perihal topik ini, mari bersama-sama kita dengarkan cuplikan video berikut ini. Tidak bisa kita mengukur keyakinan orang lain dengan keyakinan kita. Tidak bisa kita mengukur baju orang lain dengan baju kita. Tidak bisa kita mengukur bahasa orang lain dengan bahasa kita. Tidak bisa kita mengukur enaknya makan orang lain dengan enaknya makan kita. Karena ini urusan rasa. Itu yang disebut dengan kebebasan universal. Maka setiap orang memiliki hak yang sama, memiliki privacy yang sama tanpa tidak boleh diadili. Saya katakan setiap orang memiliki persepsi yang sama, hak yang sama, tidak boleh diadili. Makanya keyakinan tidak boleh diadili. Kalau kita mengadili keyakinan, maka kita seolah-olah menjadi manusia yang mengerti isi hati manusia. Sekali lagi, karena itu adalah keyakinan, kita tidak boleh mengadili manusia berdasarkan isi hatinya. Maka cinta tidak boleh dikekang, maka cinta tidak boleh dibatasi, maka cinta adalah kebebasan. Andai kata orang menderita karena cinta yang diungkapkannya, itu adalah urusan dirinya sendiri. Yang kedua adalah, kita adalah sebagai makhluk bumi. Ini yang ingin saya kutip pada semuanya. Karena kita sebagai makhluk bumi, maka kita sama hukumnya, yaitu kita harus taat pada hukumnya bumi. Karena taat sama hukumnya bumi, udara yang tekanannya tinggi bergerak menuju tekanannya rendah. Air yang ada di puncak turun ke bawah. Batu yang dilempar ke atas jatuhnya ke bawah. Setiap ditampar rasanya satu. Kalau tidak sakit, pura-pura tidak sakit. Nah, karena kita makhluk bumi. Oke, teman-teman dan Bapak Ibu semua, sebelum lebih lanjut ya, ini disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi di hadapan saudara-saudari yang beragama Kristen. Jadi ini konteksnya beliau sedang berbicara di depan jemaat gereja ataupun saudara yang beragama Kristen ya. Kita ini setara, kita ini sama, hukumnya sama, hukum gravitasi itu sama. Hukum tekanan udara itu sama. Seluruh IPA itu sama ajarannya. Tidak pernah ada pelajaran IPA di sekolah. Ini buat Katolik, ini buat Protestan, ini buat NU, ini buat Muhammadiyah. Tidak ada. Semuanya sama. Karena semuanya sama, maka deritanya pasti sama. Kalau orang ngebabat gunung habis-habisan, banjirnya kebagian semua. Itu banjir nggak pernah nanya, ini jamaah mana? Ya enggak. Nggak bisa. Kalau ada virus, maka virus itu menyebar tanpa bicara dia yakin atau tidak, dia agamanya, semua orang kena. Karena itu apa sih yang saya usung ketika saya jadi gubernur hari ini adalah mengusung mari kita kembalikan cinta. Itu adalah kembali beragama berdasarkan keyakinannya, itu hak pribadi masing-masing. Tapi kalau berperilaku harus sama, bertindak harus sama, karena ini urusan bumi, karena ini urusan dunia. Ini kalau orang Sunda, ini saya ngomong orang Sunda nih, orang Sunda itu puncak spiritualitas tertinggi itu adalah dengan membuat sesajen. Sesajennya bunga-bungaan, kemudian bubur merah, bubur putih, dan yang tertingginya itu bikin bangkakak. Oke, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, pesan yang disampaikan oleh beliau ini ya, dari apa yang sudah dibicarakan, disampaikan seperti yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Saya memahaminya beliau menyoroti perihal kehidupan beragama itu adalah hal yang sangat bersifat pribadi. Karena itu urusan pribadi, maka kemudian tidak boleh ada satu pihak yang merasa punya keunggulan, yang merasa punya kehebatan sehingga kemudian bisa bertindak semena-mena terhadap pemeluk ataupun penganut agama lainnya. Karena itu beliau menekankan bahwa hal beriman, hal beribadah, hal beragama itulah hal pribadi. Tetapi dalam hal mengurus kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara ataupun dalam kehidupan sosial, maka meskipun keimanan kita tidak sama, meskipun beragama kita tidak sama, tindakan kita dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan bermasyarakat, semua harus sama. Karena ini urusan dunia, kita hidup di wilayah, kita hidup di daerah yang sama. Nah teman-teman sekalian, ini sebenarnya satu pernyataan yang sangat menarik. Karena kita ingat ya, pada beberapa waktu belakangan itu terjadi di daerah yang dipimpin oleh beliau,
yaitu di Arca Manik Bandung ya. Itu terjadi tindakan intoleransi ataupun aksi demo karena ada warga di sana yang menyatakan penolakan ataupun ya ketidaksetujuan mereka perihal saudara-saudari yang beragama Katolik melaksanakan peribadatan di GSG, Gedung Serbaguna di Arca Manik Bandung. Sekalipun sebenarnya dalil dari yang disampaikan oleh kelompok warga yang tidak setuju perihal penggunaan gedung tersebut adalah berbeda dengan penjelasan dari beberapa pihak, terutama dari pihak gereja. Karena ternyata teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, setelah ditelusuri ternyata GSG itu adalah tanah dan juga bangunannya bukan milik pemerintah tetapi milik pribadi. Nah, teman-teman bisa melihat ya pada video-video sebelumnya itu sudah saya sertakan juga sumber-sumbernya. Bahkan dalam sebuah ulasan ada yang kemudian menyampaikan perihal pernyataan dari wali kota Bandung sendiri mengenai bahwa memang GSG itu milik pribadi, juga gedungnya milik pribadi, lalu kemudian itu dihibahkan kepada gereja, dan akhirnya ketika itu dihibahkan maka gerejalah yang punya otoritas kewenangan untuk melakukan pengelolaan perihal gedung serbaguna tersebut. Nah, yang dikatakan oleh Pak Wali Kota dalam sebuah ulasan itu, ini versi ulasan teman-teman bisa melihat di video kita sebelumnya, disampaikan bahwa sebenarnya yang selama ini bekerja sama dengan pihak Pemkot ya ataupun dengan pihak pemerintah perihal GSG ini adalah fasilitas sarana prasarana untuk olahraga. Nah, dan penjelasannya ini teman-teman pada akhirnya ini menjawab apa yang disampaikan oleh pihak warga yang tidak setuju mengenai katanya mereka sedang memperjuangkan haknya dan segala macam. Kadangkala saya berpikir ya, hak apa yang mau diperjuangkan ya? Dan kalau gedung serbaguna itu kemudian bisa dipakai sebagai tempat berolahraga, sebagai tempat untuk melaksanakan pemilu, sebagai tempat untuk melakukan rekreasi, sebagai tempat untuk kemudian melakukan kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas seni. Lalu persoalannya kalau dipakai juga sebagai tempat untuk beribadah, di mana? Sebab ibadah itu kan dilaksanakannya bukan pada tiap hari, hanya satu kali dalam satu minggu, dan itu pun umumnya orang-orang yang beragama Kristen ini, baik yang Protestan maupun yang Katolik, ibadahnya adalah pada hari Minggu, dan itu tidak berlangsung selama satu hari. Ya umumnya setahu saya orang Kristen kalau beribadah 2-3 jam. Lalu ibadahnya selesai. Dan apalagi kawan-kawan Bapak Ibu semua, gedung itu adalah milik pribadi yang sudah dihibahkan kepada gereja ya. Lalu mau memperjuangkan apa? Mau memperjuangkan hak yang bagaimana? Nah, ini memang yang sampai hari ini belum ada solusi konkret sebenarnya ya. Karena dalam ulasan yang saya bahas pada beberapa hari yang lalu itu, kawan-kawan katanya sih dari pihak wali kota memaparkan bahwa pihak gereja sedang mengurus ya proses perizinannya dan nanti akan ditinjau seperti apa selanjutnya dan bagaimana. Tapi satu hal yang pasti, kita mengharapkan apa yang dipaparkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini, karena saya melihat ya akhir-akhir ini kan beliau ini juga sedang viral, kawan-kawannya sedang ramai ya diperbincangkan di ruang publik karena kebijakan-kebijakannya. Salah satu diantaranya katanya kalau ada siswa nakal ya itu akan didisiplinkan ataupun kemudian akan dibelajarkan ya di apa istilahnya itu kawan-kawannya di TNI ya, di Tentara Nasional Indonesia ya, saya lupa istilah apa yang disampaikan. Jadi itu akan anak-anak ini supaya kemudian karakternya terbentuk ya, akan dididik ya oleh bapak-bapak TNI yang bekerja sama nantinya dengan Pemprov ya ataupun dengan pemerintah yang ada di gubernur di Jawa Barat teman-teman ya, terutama dalam hal yang dipimpin oleh Pak Deddy Mulyadi. Nah, tadi saya lihat juga beberapa ulasan perihal itu memang pro dan kontra ya, ada yang setuju ada yang tidak, tapi ada beberapa interview ataupun wawancara singkat ditanya kepada orang tua yang ada di Jabar, itu justru ya dari semua komentar yang saya lihat itu justru setuju ya, tapi ada pihak-pihak yang kemudian tidak setuju perihal itu. Nah ya ini terlepas dari apa yang saya sampaikan di bagian awal kawan-kawannya dan Bapak Ibu semua. Namun poin pentingnya adalah Kang Deddy Mulyadi ini akhir-akhir ini dipandang sebagai pemimpin yang toleran, pemimpin yang peduli terhadap keberagaman. Karena itu semoga saja citra yang kemudian sudah melekat pada diri beliau sebagaimana sudah dikenal oleh masyarakat luas baik yang Kristen maupun yang non-Kristen, ini juga kemudian nantinya beliau bisa memberikan perhatian perihal saudara-saudara kita yang ada di Bandung yang masih dipersekusi ataupun mendapatkan penolakan aktivitas peribadatan di GSG sedangkan gedung itu sudah dihibahkan kepada gereja. Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan dipaparkan pada kolom komentar yang tersedia.